kepala sekolah yang sudah memfasilitasi saya hari ini untuk bertemu dengan teman-teman dalam menyelenggarakan aksi nyata saya modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak, yaitu disiplin budaya disiplin positif atau budaya positif ya. Nah, nanti mungkin saya akan meminta waktu teman-teman barang 60 menit untuk memaparkan. Jadi saya akan mengimplementasi atau menjelaskan kepada teman-teman ilmu yang sudah saya dapatkan pada modul 1.4. Sebelumnya, alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa dulu seperti sama murid-murid kita. Ada yang mau memimpin doa? Siapa? Bisa Sarah mungkin mau memimpin doa? Boleh. Oke, silakan Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih Teacher Sarah untuk doanya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk diri kita sendiri ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita renggangkan dulu otot-otot kita ya kan. Kita bersenang-senang dulu. Mungkin bisa melihat pasangannya atau teman-temannya di samping. Ya, sekarang kita akan melakukan. Coba lihat dulu temannya di samping. Nah, yuk kita senyum selama 30 detik ya. Coba perhatikan temannya. Ya. Coba tersiapkan gimana gitu ya. Coba kita senyum selama 30 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selesai. Gimana perasaannya setelah senyum selama 30 detik? Senang ya. Kalau misalkan teman-teman merasa senang hari ini, ada lagi yang lain merasakan perasaan yang lain mungkin? Ya, jadi harapannya setelah kita senyum selama 30 detik ini paling tidak kita dapat mengeluarkan orang-orang positif dalam tubuh kita nantinya selama pembelajaran ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita buat dulu kesepakatan dalam belajar ya. Yang ini contohnya ini yang udah dia buat, yaitu menghargai siapapun. Yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik. Kira-kira ada lagi nggak? Kira-kira kesepakatan yang mau kita buat? Kira-kira apa lagi kesepakatan yang mau kita buat dalam kelas ini? Biar kelas kita ini kan maksudnya tertib, sama kayak kelas yang sudah kita buat. Kira-kira apa lagi? Apa? Angkat tangan ketika bertanya. Ada lagi? Angkat tangan ketika bertanya. Oke, silakan sama aktif dalam berdiskusi. Oke, aktif dalam berdiskusi. Sudah 2 ya. Ada lagi? Minta izin saat keluar. Oke, minta izin saat keluar. Ada lagi? Ada? Tegang-tegang lagi. Menjaga kebersihan ruangan dan kelas. Oke, menjaga kebersihan ruangan. Jadi sudah 2 tambah 3 udah 5. Ada lagi kira-kira? Udah 5 kesepakatan kelasnya? Ada lagi? Apa lagi kira-kira? Tidak ngobrol. Tidak ngobrol. Menghargai ya, jadi menghargai siapapun ya. Kemudian ada lagi kira-kira? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Gitu ya. Jadi awal mula tadi kita berdoa, berarti nanti penutup jangan lupa kita berdoa. Oke, cukup kira-kira? Cukup ya. Harapannya nanti bisa diikuti dengan bahagia intinya ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi pertama yang kita bahas itu adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif kira-kira teman-teman? Yang mau tanya nih, apa kira-kira kalau dikatakan disiplin positif yang terpilih
positif. Ayo, kira-kira siapa yang mau? Mengikuti aturan. Kira-kira apa? Mengikuti aturan. Mengikuti aturan. Oke, terima kasih disertasi. Ada lagi? Disiplin pula. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Bertanggung jawab. Oke, terima kasih disertasi. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Itu yang terpikir dari teman-teman kalau dikatakan disiplin positif. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Apa? Disiplin positif. Kira-kira kalau dibilang disiplin itu apa sih sebenarnya? Nggak terlambat kah? Atau kan kalau kita misalkan ya nggak terlambat di sekolah, tepat waktu. apa sih? Datang ke sekolah tepat waktu contoh. Datang ke sekolah tepat waktu itu salah satu disiplin menurut teacher Sinta ya. Jadi ada tiga arti kata disiplin tadi menurut teman-teman. Nah sebenarnya disiplin itu apa sih? Gitu kan? Ini boleh dapat dalam. Jadi disiplin itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ada nggak pertanyaan? Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Misalkan, ya kan? Apa kira-kira nilai-nilai? Nilai yang baik. Nilai-nilai yang baik. Mantap ya. Ada lagi? Nilai-nilai yang baik. Ada lagi nggak? Kira-kira nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan ini nilai-nilai kebajikan ini sama kayak nilai-nilai kebajikan universal namanya ya. Nilai-nilai kebajikan universal ini nilai-nilai yang tidak berhubungan dengan adat, suku, agama yang diyakini oleh semua orang. Itu yang namanya nilai-nilai kebajikan. Semua orang meyakini, misalkan apa? Toleransi, misalkan. Gak ada kan kalau misalkan di sekolah-sekolah itu mengharuskan salat aja, padahal di sekolah itu ada yang beragama non-Islam. Jadi langsung ditulis nilai kebajikan itu misalkan toleransi. Jadi ada beberapa nilai kebajikan ya. Ada 9 kalau nggak salah saya. Ada yang pertama itu nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila. Kemudian kita perlu belajar nih dari IHF yang karakter dulu. Pernah kita buat modulnya malah, ya kan? Nah itu juga masuk nih dalam sini nih, nilai-nilai kebajikan universal menurut IHF. Ada juga nanti menurut yang dipahami sama orang-orang negeri bahasa Inggris dari rumah saya namanya. Ada di situ nanti akan saya perlihatkan bahwa nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang diyakini oleh semua orang, nggak satu orang aja. Jadi dia semua orang meyakini nilai itu. Itu yang dikatakan disiplin positif. Anak-anak harus ada kesadaran pada diri. Oke, kita lanjut. Nah ini yang saya bilang, nilai-nilai kebajikan. Mungkin kurang pas ya. Sebentar. Mati lah. Enggak tertarik. Pencet dulu yang khususnya ya. Tidak ada pencet. Jadi kalau melihat udah fokusnya pencet dulu. Jadi ada beberapa nilai kebajikan universal itu. Yang pertama yang kita yakini ada profil pelajar Pancasila ada berapa? Itemnya? Ada 6. Apa aja? Pelajar Pancasila. Nah kita lihat yang lain. Menurut siapa saja? Nah ini ya. Ada menurut apa tuh? Primary ini. Ibu PTP ya. Mungkin nanti ada di situ adalah sikap muridnya ada toleransi, rasa hormat, kemudian menghargai integritas, komitmen, percaya diri, kerjasama. Sebenarnya dari keseluruhan ini yang menurut pakar-pakar IHF dan lain sebagainya, semuanya ini masuk ke sini. Contoh, ya kan? Kerjasama itu masuk ke
kalau pada profil belajar Pancasila? Nah, jadi semua elemen-elemen yang toleransi menurut teori-teori orang luar, IHF dan lain sebagainya sebenarnya masuk ke dalam profil pelajar Pancasila kalau kita ringkaskan. Ya, jadi profil pelajar Pancasila itu sudah sangat ringkas sebenarnya. Seperti itu. Kalau ini kan banyak nih, menghargai kepercayaan diri, kreativitas. Kreativitas kalau masuk ke profil masuk ke mana? Kreatif. Nah itu. Jadi ada satu lagi di bawahnya IHF. Di bawahnya ada IHF. Ini 9 ini kita kemarin pernah ya buat integrasikan pembelajaran kepada karakter yang ini IHF. Toleransi, perdamaian dan kesatuan, baik dan rendah hati, kepercayaan diri dan lain sebagainya. Nah ini kan kalau kita masukkan ke dalam profil pelajar Pancasila juga masuk, ya kan? Masuk nih. Coba kita lihat toleransi, masuk di yang pertama itu. Kemudian percaya diri kreatif juga ada, ya kan? Nah jadi semua ini sebenarnya sudah diingatkan dalam profil pelajar Pancasila. Kemarin pernah ditanya sama fasilitator, sekolah itu menganut keyakinan yang mana? Gitu kan? Jadi saya ragu untuk dijawab bagaimana. Karena kita kan perlu menerapkan dua, kan? Ini 9 pilar karakter ada yang kita terapkan. Kemudian profil pelajar Pancasila juga sudah kita terapkan karena kita butuh itu berbeda. Jadi pas ragu-ragu itu jawab aja profil pelajar Pancasila. Iya, ternyata memang itu yang sekarang yang harus kita terapkan di sekolah-sekolah. Karena 9 karakter ini sebenarnya juga sudah masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Oke? Sering mengerti teman-teman? Bisa. Coba ini tadi. Terus selanjutnya. Nah, jadi disiplin positif itu disiplin lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, kalau orang udah disiplin berarti udah merdeka. Jadi merdeka sesungguhnya itu gak hanya dia taat pada aturan, tapi juga dia bisa mengontrol diri dia untuk bisa merdeka terhadap diri dia. Jadi dia bisa mengontrol diri dia, ini salah nih, jadi nggak harus dilakukan. Jadi kalau misalkan anak-anak berada seperti itu, nanti dia bisa merdeka terhadap diri dia. Itu menurut saya. Oke, kita lanjut. Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Nah, kalau anak-anak sudah ada disiplin diri, berarti dia udah bagus nih, ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu yang mana, Cer? Eksternal itu contohnya ke sekolah karena dihukum, ke sekolah karena nanti dapat hadiah biar bisa. Itu adalah motivasi eksternal. Kalau motivasi internal itu memang motivasi dari diri saya, sekolah ini biar saya maju, biar saya nggak diremehkan dan lain sebagainya. Itu berarti dari dalam diri. Oke, kita lanjut. Nah ini, jadi yang sudah tadi saya jelaskan tadi, jadi ini yang 6 karakter dalam profil belajar Pancasila yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ini kan sesuai dengan sekolah kita yang sedang menerapkan kurikulum merdeka. Oke, kita lanjut ke lama ya. Nah ini, sekarang saya tanya nih, nilai-nilai kebajikan apa yang teman-teman rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid sekolah kita dan mengapa? Kira-kira apa? Nilai yang mana? Tanggung jawab. Apa sih? Rasa tanggung jawab. Tanggung jawab kenapa? Karena banyak dari anak-anak sekarang rasa tanggung jawab mereka sudah kurang. Oke, tanggung jawab katanya. Karena kita lihat anak-anak sekarang rasa tanggung jawabnya kurang. Oke, ada lagi yang lain? Kira-kira nilai kebajikan apa lagi yang perlu kita tanamkan nih pada murid-murid kita? Ada? Sopan. Karena kan kalau kita lihat generasi sekarang, sikap sopan terhadap guru, terhadap teman itu sudah mulai berkurang. Oke, sopan. Kira-kira ada lagi? Ada lagi? Kita ini kan sekolah kita udah bagus ya, cuma teman-teman mungkin
mendeskripsikan nilai yang mau kita tanamkan. Ini udah ada nih tanggung jawab, karena anak-anak kita kurang bertanggung jawab. Contohnya sepatu aja buka-buka, sepatu aja ada yang lupa taruh di mana. Kemudian sopan santun, kata teacher Fuad. Sopan santun juga penting ya. Ada kan kelas sekolah kita menggaungkan ada dulu baru ilmu. Nanti ada nggak lain kira-kira nilai kebajikan lain yang kita rasa oh penting nih di Javier seperti itu? Ada nggak lain? Ada. Ada. Saling menghargai. Saling menghargai. Nah itu juga masuk salah satu nilai-nilai kebajikan. Nanti kita lihat nih tanggung jawab masuk ke mana kalau dalam program belajar Pancasila. Sopan santun masuk ke mana? Kemudian saling menghargai. Nah, jadi murid-murid kita di sekolah ini kan harapannya setelah nanti kan kita tanamkan nih tanggung jawab melalui kita kasih kalau di kelas kita kasih tanggung jawab piket. Karena kita salah satu cara kita mendisiplinkan atau mengajarkan tanggung jawab kepada anak. Kayak sopan santun juga sudah mulai kita jalankan, menghargai juga. Cuma ada satu yang mungkin teman-teman lupa. Sekolah kita ini kan Islam terpadu. Kira-kira nilai apa yang perlu kita tonjolkan kembali? Islam terpadu. Maksudnya 5S. Jadi di sana ini menghargai ya. 5S. Kan kalau misalkan Islam terpadu itu identik dengan apa teman-teman? Ibadah. Nah gitu. Berarti nilai apa yang kita tonjolkan? Nilai beribadah. Beribadah itu nilai beriman, nilai religius, ya kan? Nilai religius itu yang ini kita tanamkan. Religius. Nah ini nilai-nilai yang sangat penting menurut kita yang perlu kita terapkan. Nah menurut teman-teman nilai-nilai ini sudah kita jalankan nggak dengan program-program sekolah? Oh ini program sekolah ini untuk menunjukkan tanggung jawab anak-anak nih. Oh ini untuk ini. Menurut teman-teman ada nggak? Ada ya. Sekolah kita sudah menjalankannya. Ya. Sekolah kita sudah mengatur sedemikian rupa kegiatan-kegiatan yang untuk menunjang tanggung jawab, sopan santun, kemudian menghargai 5S dan religius. Contoh religius kegiatannya apa? Salat itu adalah salah satu contoh kegiatan yang kita terapkan untuk mendidik anak kita tuh lebih religius. Ya kan? Nah itu juga religius ini masuk ke profil pelajar Pancasila yang pertama yang satu yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Oke bisa dimengerti teman-teman? Sudah. Oke terima kasih. Kita lanjut. Nah selanjutnya ada materi yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Sebelumnya saya bertanya dulu. Sebelum nanti saya bertanya pada diri saya. Menurut teacher Okta ke sekolah tuh karena paksaan, karena penghargaan, atau karena motivasi diri sendiri? Karena kewajiban Karena kewajiban. Kewajiban itu masuk kemana kira-kira? Paksaan kah? Karena paksaan masuk kayak hukuman gitu ya. Kemudian ada kayak karena dikasih penghargaan kah? Atau motivasi sendiri kira-kira menurut teacher Okta kalau kewajiban itu? Dia nggak masuk ke ketiga kategori itu. Kalau dibilang paksaan nggak ada yang memaksa, ya kan? Nggak ada yang memaksa. Kalau dibilang penghargaan Nggak ada yang menghargai itu. Jadi kewajiban ya, tanggung jawab ya sebagai seorang guru. Oke ada nggak di sini kira-kira? Oh hari ini lah, contohnya hari ini ya. Hari ini kegiatan sama dia ini karena pokmi kan? atau Atau karena memang ini sudah disuruh dicerami gitu ya kan? Nggak enak nanti kita suruh dicerami doang izin terus gitu ya kan? Kira-kira kenapa nih? Jujur aja nggak apa-apa selama ada dicerami. Ya berarti motivasi dalam diri ya, jangan sehat. Ya, alasan saya untuk ikut hari ini yang pertama untuk mendapatkan ilmu dari kerja langsung. Dan yang kedua, karena kita kan akan kerja, jadi kita perlu berkolaborasi. Oke, terima kasih Teacher Rehan. Jadi motivasi Teacher Rehan hari ini adalah memang motivasi dalam diri ya, jadi karena memang mau mendapatkan ilmu. Terus pernah ditanya, kamu ikut guru penggerak
tes buku biara itu susah katanya. Kemudian saya ingin kepala sekolah jujur saja tidak kami kepala sekolah saya itu tahu bahwa saya itu bisa, gitu ya kan. Jadi awal mulanya itu pasti kita dapat penghargaan kan kalau misalkan kepala sekolah udah mengerti. Jadi awal mulanya itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, apa yang Anda rasakan setelah mengikuti program ini? Ternyata lebih dari itu. Kita ternyata menjadi guru yang salah selama ini, terutama saya, ya kan, jadi guru yang salah. Saya kalau bicara seperti ini kayak apa ya? Kayak datang, kalau saya kan guru selalu diingatkan dalam waktu dan lain sebagainya. Kalau berbicara seperti ini, kita seolah-olah mau mencari nggak pantas lo ngomong kayak gitu, gitu ya kan? Karena lo masih terlambat, lo masih belum bagus. Gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak menginginkan diri sendiri. Tapi karena ini tanggung jawab ya sedang saya kerjakan, ya kan? Jadi motivasi perilaku manusia, kita lihat apa aja motivasi perilaku manusia. Nah ini, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ada motivasi orang manusia ya. Kalau misalkan sekarang kita lihat murid-murid kita ke sekolah itu kira-kira motivasi mana datang ke sekolah kira-kira? Menurut teman-teman. Ini hari ini ada imbalan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Oke, ada lagi nggak? Kalau misalkan masuk di jamnya yang kilo apa ya? Di jamnya kira-kira anak-anak tuh motivasinya masuknya tuh kemana? Yang pertama ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada nggak? Kita pernah nggak mengalami hal-hal seperti ini? Pernah, ya. Pernah sekali kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan apa kira-kira? Bisa paham? Boleh. Misalnya kalau kita selalu terlambat ke sekolah, akan dipanggil oleh yang sangat karena terlalu terlambat. Oke, terima kasih Teacher Rahma. Berarti ada Teacher Rahma kalau misalkan kita sering terlambat ke sekolah berarti dipanggil, itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira yang kedua ada nggak kira-kira contoh lain? Apa? Perilaku kita nih, perilaku misalkan Teacher Tika nih melakukan sesuatu itu karena mau mendapat imbalan atau mau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ada nggak pernah Teacher Tika melakukan hal seperti itu? Sering. Ada, contohkan dari kakak apa? Contohkan nggak apa-apa. Kira-kira apa perilaku Teacher Tika waktu itu? Oh ini kayaknya saya melakukan ini karena mau mendapat imbalan atau penghargaan. Oh iya itu. Betul sekali Teacher Desi ya, kata Teacher Desi kita ke sekolah ingin mendapatkan imbalan, ya kan? Kalau ini gaji, kalau misalkan kita nggak sekolah pasti nggak ada gaji seperti itu. Nah, jadi yang terakhir adalah motivasi menjadi mereka yang inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini yang paling dianjurkan pada diri kita. Ya, ini namanya motivasi internal. Yang kedua di atas itu adalah motivasi eksternal. Tapi anak-anak kita itu ketiganya itu ada pribadi mereka. Ketiganya ada, ya. Tidak hanya satu saja, tapi mayoritas keseluruhan kita lihat memang banyak yang satu dan dua itu ya. Kalau dari dalam diri itu mungkin sebagian aja, karena dia kalau yang ketiga itu karena senang bermain biasanya. Kalau kita lihat, ya. Ketika masuk PJOK baru yang ketiga. Ketika masuk PJOK baru yang ketiga. Kan kita pernah ya menemukan anak-anak kita nggak mau pulang, maunya di sekolah aja. Nah itu berarti dia tuh nyaman dengan sekolah, berarti dia menginginkan di sekolah ini. Gitu. Berarti dari dalam diri dia itu. Kalau misalkan kalau paksaan dan penghargaan otomatis dia nggak pulang aja seperti itu. Jadi anak-anak murid di sekolah kita ini ketiga-tiganya ada. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang sering dilakukan. Ya, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ada 3 yang sering kita lakukan pada anak-anak, yaitu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, ini sering kita dengar nih. Kemarin bicara mungkin pernah juga jelaskan tentang restitusi, hukuman juga
pernah kalau nggak salah saya di kelas abu kemarin. Nah, jadi kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau contohnya gimana ya? Kalau hukuman tidak terencana dan tiba-tiba. Contohnya hari ini saya nih menumpahkan air di mejanya dicerah mie. Jadi hukuman yang diberikan kira-kira itu apa? Contoh hukuman yang diberikan. Bersihkan teman. Hukuman. Berdiri misalkan di belakang pintu 1 jam. Jadi hukuman itu teman-teman dia tidak terencana dan tiba-tiba. Jadi misalkan membersihkan WC, nggak ada hukuman dengan menumpahkan air, maksudnya gitu. Jadi kalau misalkan yang namanya konsekuensi itu sudah ada persetujuan menumpahkan air, bersihkan seperti itu. Jadi kalau hukuman itu nggak nyambung contohnya misalkan nggak buat tugas, bersihkan kamar mandi, nyapu lantai 1, nyapu lantai 2. Ya kan, kita pernah, saya sendiri mungkin dulu pernah melakukan hal itu seperti itu. Karena itu adalah bentuk hukuman. Ya kan? Nah, kemudian kalau konsekuensi ini sudah kita rencanakan dan disepakati. Misalnya kayak tadi, pakai air, bersihkan. Kemudian terlambat misalkan datang ke sekolah atau terlambat dia hafalan. Kira-kira konsekuensinya apa? Menghafal di rumah. Kalau misalkan anak-anak ini kan dia terlambat nih, datang ke sekolah, otomatis kan terlambat semuanya di kegiatannya, hafalan itu juga, kan? Misalnya kalau dia memang ada hafalan di rumah, kalau dia nggak ada hafalan di rumah, otomatis kan terlambat juga. Kira-kira konsekuensi apa yang kita berikan yang nyambung gitu, teman-teman? Kalau dia terlambat, menyelesaikan hafalan. Istirahatnya dia lebih lama. Nah, itu adalah namanya konsekuensi, ya. Jadi dia lebih lama istirahatnya atau lebih lama jam pulangnya. Nah, kalau restitusi apa pula? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini yang dianjurkan, ya kan? Restitusi ini yang dianjurkan. Kalau restitusi ini sebenarnya kita memang sudah ada kesepakatan dengan murid. Yang kita buat kalau di kelas adalah namanya kesepakatan kelas atau perhimpunan kelas. Nah, ini yang yang dianjurkan. Jadi harapannya nanti pribadi kita juga nggak ada lagi namanya melakukan hukuman, ya, hukuman kepada siswa. Oke, kita lanjut. Nah, ciri-ciri restitusi. Bagaimana ciri-ciri restitusi itu sebenarnya? Restitusi itu memperbaiki hubungan, ya. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Nanti kita akan mencoba mempraktekkan namanya segitiga restitusi. Yang selanjutnya adalah menuntut untuk melihat dalam diri. Kemudian adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter bukan pada tindakan. Itu ciri-ciri dari restitusi. Tapi kalau misalkan kita suruh bersihin kamar mandi, otomatis kan anak marah sama kita. Berarti nggak memperbaiki hubungan. Makanya bukan dikatakan yang namanya restitusi. Jadi kalau misalkan kita mau anak-anak melakukan kesalahan, cari bentuk lain, ya, untuk mendisiplin kami, ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang mari kita lihat. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Kira-kira ini masuk kemana nih? Konsekuensi kah, hukuman kah, atau restitusi? Ada beberapa pertanyaan. Konsekuensi kira-kira. Hukuman. Ya, kenapa hukuman kira-kira? Karena tidak berkaitan dengan terlambat. Kira-kira kalau bentuk konsekuensinya apa kira-kira? Konsekuensinya dia kan datang terlambat nih. Berarti pulangnya mungkin, ya. Pulangnya berarti lebih terlambat. Gitu. Kalau misalkan dia datang terlambat 15 menit, berarti pulangnya lebih telat 15 menit. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir
Iya, telanjang kakinya. Iya. Kira-kira apa tuh? Konsekuensi atau hukuman? Kenapa disertai hukuman? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu alasannya. Karena nggak selesai masalahnya kalau dia berjalan dan jalannya apakah selesai masalahnya? Enggak, betul. Ada lagi yang lain kira-kira ada yang menganggap ini adalah konsekuensi mungkin? Nggak apa-apa, kita berbeda pendapat nggak apa-apa. Ada? Konsekuensi, ya iya konsekuensi dia nggak sesuai aturan seperti itu. Ada? Ada ya? Mungkin ada dari teman-teman mungkin malu gitu ya. Jadi bertelanjang kaki tapi salah satu intinya kalau misalkan hukuman itu dia mainnya fisik teman-teman. Dia kayak lebih ke fisik gitu. Kayak tadi contohnya push up kan main fisik. Dia bertelanjang kaki itu kan main fisik. Dia ciri-ciri hukuman itu lebih ke fisik mainnya. Gitu. Jadi kalau ini lebih ke hukuman, bukan namanya konsekuensi. Ya. Betul kayak kata teacher Desi, dia tak menyelesaikan masalah seperti itu. Dia bertelanjang kaki itu menyelesaikan malu nama masalah dia diedit sama teman-teman. Otomatis dia malu, ya kan? Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak sebuah hukuman. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat. Konsekuensi. Jadi karena datang terlambat dia kehilangan 10 menit jam istirahat juga sebuah konsekuensi. Oke, bisa dimengerti ya konsekuensi dan salah. Kita lanjut. Nah, materi selanjutnya ada 2 ya, ada disiplin positif, kemudian motivasi, yang selanjutnya ada 5. Berarti ada 3 lagi, keyakinan sekolah atau kelas. Ini sudah pernah kita buat nih, keyakinan sekolah atau kelas. Betul nggak keyakinan sekolah yang kita buat selama ini? Ya, menurut teori yang saya dapatkan betul nggak? Ya kan? Kita lihat apa sih keyakinan sekolah atau kelas menurut teman-teman. Keyakinan sekolah atau kelas apa yang bisa kita? Kesepakatan antara warga di kelas, baik guru maupun siswa. Kesepakatan ya antara guru dan siswa. Kenapa nggak peraturan? Kenapa harus keyakinan atau kesepakatan? Kenapa nggak peraturan? Kira-kira kenapa? Peraturan itu biasanya kembali dibuat oleh saja. Oke, bagus ya bicaranya. Jadi kalau peraturan itu cuma satu pihak aja, ya kan? Tapi kalau yang namanya keyakinan itu ada dua pihak meyakini, gitu ya kan? Jadi kalau keyakinan kelas itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dengan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi itu kita bisa bilang adanya kesepakatan antara guru dan murid. Oke, kita lanjut sekarang. Jadi keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang balik lagi ke tadi, pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan diterapkan di lingkungan sekolah atau kayak itu namanya keyakinan sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu berarti diterapkannya di kelas, ya. Nah ini contoh keyakinan kelas. Datang tepat waktu, berbahasa Indonesia secara jujur. Jadi kalau bisa keyakinan kelas itu menghindari yang namanya kata tidak, ya. Menghindari yang namanya kata tidak. Apakah boleh yang namanya nilai saja? Katanya boleh. Yang saya dapatkan boleh. Misalkan cuma ini, cuma nilainya aja. Nilai kalau ini kan berbahasa Indonesia secara jujur dan sempat itu berarti kan lengkap. Misalkan nilainya sudah nilainya apa menghargai contohnya.
Jadi kalau menghindari yang namanya kata tidak, gitu ya. Anak-anak kita sering ya kalau ditanya, ayo kita buat pilihan dengan kelas, ayo misal tidak buang sampah sembarangan, dan kita ganti kata tidak itu menjadi buang sampah tempatnya. Hindari apa namanya kalau kata pernah saya dapat yang kemarin Ustaz Yuli bilang iya kata larangan ya. Kalau misalkan dilarang jangan melihat ke situ, otomatis orang kan akan melihat ke situ. Padahal itu di situ ditulis jangan melihat. Kayak misalkan kita sering melihat dilarang buang sampah di sini, tapi sampah banyak sekali di bawah kata-kata itu. Ya kan, itulah ya. Jadi kalau bisa nanti kalau mau ini buang sampah pada tempatnya, jangan dilarang buang sampah di sini. Tapi sampah di bawah banyak sekali. Oke, kita lanjut. Oke, ice breaking dulu ya, kita istirahat dulu. Ada yang mau ice breaking? Mau memimpin? Serani aja, serani ada yang serani. Ayo serani. Serani pas es breaking. Ini kayak emak kan. Sesuai ekspor tadi. Iya. Kayak kita anaknya, kayak emaknya, jadi semangat. Susah nanti, ya. Oke, boleh. Dengarkan saya dulu, nanti baru kita coba ya. Ya. Ini bahasa Inggris nih, kalau salah kan. Kalau ada pakar dari dia. Enggak apa-apa. Caranya kan, 5 little finger at 5. 4 little finger butterfly. 3 little finger, okay. 2 little finger, peace. 1 little finger, and please, be quiet. Ya. Oke, kita coba ya. Kita coba. 1, 2, 3. 5 little finger. 4 little finger. Butterfly. 3 little finger. Okay. 2 little finger. Peace. 1 little finger. Be quiet. Terima kasih Teacher Adi. Terima kasih Teacher Adi. Semoga hari ini tadi menambah kaku dan semangat kita ya. Bukan menambah kakunya, menghilangkan kaku dan menambah semangat. Jadi langsung kita. Oke, kita lanjut. Selanjutnya Teacher Bella, ya ini kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan apa sih? Jadi apa kebutuhan dasar manusia? Secara kebutuhan dasarnya apa? Kira-kira apa kebutuhan dasar kita ini apa? Mandi, makan gitu. Rumah. Kan bilang tadi mani. Oh mandi, oke, makan, mandi, rumah dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu ada di sini. Begitu saya coba minta tolong. Nah jadi jelaskan sedikit ya. Ketika seorang menerima konsep perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melakukan aturan, hal itu sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke, misalkan ada anak-anak kita mungkin ada yang melakukan suatu kesalahan, ada sesuatu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Coba lihat, ada bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan ini ya. Jadi ada bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi ini dasar kebutuhan manusia ya. Nah kalau misalkan ada anak kita nih, ada tuh di kelas saya sering menjumpai dia kalau kita dengar dia senang kali. Nah berarti kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi sama dia? Kalau misalnya kita dengar kita belajar di luar misalkan seperti itu kan kebebasan. Nah, itu. Jadi kadang-kadang anak-anak datang ke sekolah itu bermasalah, ini nggak terpenuhi dengan sepenuhnya. Ada dia cari perhatian, berarti di rumah
Nah ini ada studi kasus. Nanti kita lihat dari studi kasus ini kira-kira apa yang terjadi. Ibu Zulaika ya, yaitu guru wali kelas 9H sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Tommy. Ini hubungan dengan kita. Beberapa anak telah mengeluh Tommy seringkali meminta bekal makanan yang mereka makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ini ada kasus, misalkan di kelas kita ada anak satu orang suka ngambil makanan orang, ya pada jam siang lagi dalam makan siang suka ngambil makanan orang. Teman-temannya kadang-kadang kan nggak semua ngasih, kan ada yang ngasih secara terpaksa, ada memang betul ngasih dan lain sebagainya. Kira-kira di menurut teman-teman apa alasan dia melakukan itu? Nggak ada uang jajan. Nggak ada uang jajan, nggak ada bekalnya, makanya ambil punya orang. Ada lagi? Kira-kira kenapa dia melakukan hal itu? Ingin mencoba. Ingin mencoba ya. Jadi tidak mencoba ya. Ini kira-kira dikasih nggak? Sebenarnya dari kasus ini ada 5 hal yang bisa kita lihat. Kita lihat yang pertama. Nah ini alasan pertama tuh. Karena lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal. Maka kebutuhan dasar yang lagi dipenuhi Tommy itu adalah bertahan hidup. Dia ada makanan yang dikasih orang tuanya, otomatis yang kebutuhan dasar dia melakukan hal itu adalah untuk bertahan hidup, lapar dia. Oke, yang selanjutnya, alasan yang selanjutnya adalah nih, dia merasa senang saat teman-teman memperhatikan dia. Kan saat dia mengambil makanan orang, otomatis kan teman-teman melapor pada gurunya. Nah itu dia merasa senang. Ya, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi saat orang memperhatikan dia merasa dia lebih baik mungkin karena sama guru mungkin dia lebih ternyata saya ada merasa diterima dia. Itu alasan dia ya. Yang selanjutnya, nih, jadi takut dan menuruti. Jadi ada kekuasaan. Istilahnya kalau teman menuruti yang dia mau itu, berarti kebutuhan dia itu adalah kekuasaan. Contohnya teman-teman di kelas mungkin ada menyupai kasih nggak? Kan ada tuh anak-anak kelas tinggi mungkin ada yang minta uang, ya kan? Sering nih kita menyupai minta uang sama adik kelasnya. Ini adalah apa namanya kekuasaan ya, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi itu adalah kekuasaan. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah merasa bosan dengan bekal. Mungkin dia ada kok bekal sama orang tuanya, tapi itu aja mungkin di sama telur ceplok ada tiap hari. Jadi dia bosan. Berarti yang kebutuhannya itu adalah kebebasan. Yang terakhir yaitu nah ini. Jadi dia iseng saat temannya mungkin kamu jadi kayak gitu. Dia merasa senang lihat ekspresi temannya marah mungkin ya kan teriak-teriak becu atau lo dia merasa senang mungkin. Jadi sebetulnya ada ya, ada modifikasi. Jadi itu adalah kesenangan mungkin. Oke, sejauh ini ada yang mau bertanya teman-teman? Sebelum kita lanjut ke posisi kontrol ya, ada yang kita seperti itu ya? Ada. Di perempuan tuh ada juga saya seperti itu. Enggak hanya di laki-laki. Di perempuan saya perhatikan ada juga. Dia ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi seperti itu. Beda-beda kasusnya. Oke, kita lanjut posisi kontrol restitusi. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol. Ini sebenarnya 5 posisi kontrol guru ya, baik itu dalam restitusi maupun dalam hal lain. Yang pertama itu adalah penghukum. Kita jadi guru sebagai penghukum. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau dan yang terakhir manajer. Kira-kira yang sering kita lakukan yang mana nih teman-teman? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Teman. Contoh kalimat yang menunjukkan kita teman itu yang mana? Itu udah pernah didapat di channel ini. Itu kan? Ya, teman. Kira-kira ini nih kamu bicara memposisikan
buat cerita kegiatan di rumah, di kelas, pada saat sekolah, pulang sekolah, bercerita kepada gurunya. Bercerita kepada kalau posisi teacher rumah saat mendengar cerita anak-anak seperti itu, dia apa jawaban teacher rumah yang menunjukkan oh ini sebagai rumah teacher rumah? Mendengarkan, setelah itu mengiyakan, oh ya seperti itu ya dia menambahkan, meyakinkan bahwa cerita itu benar. Terima kasih teacher rumah ya. Jadi dia menganggap teacher rumah sebagai teman ya, karena sudah bercerita keseharian dia, kemudian karena kita nggak membantah, otomatis dia senang gitu ya, karena dianggap sebagai teman. Oke, kalau misalkan membuat merasa bersalah, kira-kira apa kalimat yang kita ajukan nanti akan terlihat oh ini membuat rasa bersalah ini, bukan sebagai teman. Kira-kira apa kalimatnya? Kalau membuat rasa bersalah, kalau saya di kelas tinggi itu kan kadang-kadang anak-anak yang boy banyak kasusnya seperti itu. Jadi kalau sudah kita ingatkan nggak mendengarkan juga, kadang-kadang saya pernah memberikan kenapa kalian seperti itu, nggak sayang sama orang tuanya di rumah, lebih ke menggalak orang tuanya. Jadi kadang-kadang dengan adanya kita ngomong seperti itu, ada yang merasa sadar. Oke, terima kasih teacher Ani. Jadi enggak persis kalian sama orang tua ya. Kalau suara teacher Ani pas bilang kayak gitu, enggak kasihan kalian sama orang tua atau kira-kira gimana sih? Lebih lembut atau memang keras? Enggak kasihan kalian sama orang tua gitu. Kira-kira sedang. Jadi sedikit ya. Jadi teman-teman, saat kita memposisikan diri ini baik sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman-teman oleh manajer, ada intonasi-intonasi yang perlu kita pakai. Ya, kalau kayak misalkan merasa bersalah itu memang buat selembut mungkin. Ya, jadi kemarin saya pernah ditanya sama ibu kelas itu, bisa dia bukan bu dia seringnya buat saya buat rasa bersalah itu. Jadi gimana ditanyakan saya bilang kayak cara bilang tadi itu. Kalian nggak kasihan sekolah di sini kan mahal, saya bilang kayak gitu nggak cuma menjawab sekolahnya. Jadi kita hubungkan di sana kan kasihan kalian sama orang tua dan bayar mahal. Kalau suaranya kayak mana bu? Kata ibu kan, ya kayak gitu bu, kasihan kalian. Nah kalau bisa bu dilakukan baik juga. Memang betul-betul anak-anak tuh nggak ada maksudnya kayak ini masuk ya. Jadi memang volume suara itu memang harus kita perhatikan. Saat jadi teman juga. Jadi kalimat yang menunjukkan kita sebagai teman itu contohnya ini. Ayo ibu bantu. Ayo ibu bantu. Berarti kan dia merasa kita teman dari ayo ibu bantu. Oh berarti saya teman nih sama ibunya, ya sama teman-temannya karena dan minta dibantu gitu. Ayo ibu bantu. Dan ada kalimat-kalimat lain yang menunjukkan kita sebagai teman. Kemudian ada sebagai pemantau. Kira-kira apa nih? Kalimatnya kalau kita itu sebagai pemantau. Contoh kalimat yang menunjukkan kita sebagai pemantau. Contohnya kayak gini, kan kita ada yang namanya keyakinan sekolah. Kalau kita buat sebagai pemantau itu, berarti kita kasih pertanyaan sama anak-anak itu, keyakinan kelas kita apa? Berarti kita menghubungkan dengan aturan pemantau itu. Ya, nanti kalau manajer dia harus lengkap. Ada yang namanya segitiga restitusi yang kita jalankan. Itu yang kalau posisi kita sebagai manajer. Ya, ini yang dianjurkan teman-teman. Posisi itu harus sebagai manajer. Ya, tapi nggak selamanya di SD bisa kita posisikan diri sebagai manajer. Ya kan? Susah setia kalau kita memposisikan terus sebagai manajer atau seperti itu. Ini juga pernah kami tanyakan, bukan dia yang tanyakan orang lain. Guru sebagai penghukum, ini susah sekali kita menghilangkan guru sebagai penghukum. Jadi keluarlah sebuah pernyataan dari ibu bahwa sekolah itu kan punya aturan, ya kan? Setiap orang yang bersalah otomatis harus dihukum, ya kan? Nah, jadi sekolah itu apa namanya? Sebuah komunitas kecil untuk mengajarkan anak-anak kalau bersalah ada hukumannya. Apakah itu bisa diterima?
ya apa ya Bu, kata sampai bilang seperti itu, apa ya Bu, kata gitu. Jadi kalau misalkan apa namanya, kita nggak bisa menghilangkan hukuman itu 100% dari sekolah, katanya, tapi mensiasatinya untuk meminimalisirnya seperti itu. Kalau misalkan anak-anak SMA itu susah sekali katanya gitu ya, susah sekali untuk kalau dia kenakalan yang luar biasa ya. Kalau anak SD mungkin masih bisa kita toleransi, tapi kalau anak-anak SMA itu kan susah kita toleransi. Jadi nggak sepenuhnya, jadi harapannya kita bisa memposisikan diri sebaik mungkin ya, baik sebagai. Jadi harapannya teman-teman nanti memang betul-betul memposisikan diri sebagai manajer. Oke, kita lanjut. Nah ini motivasi identitas ini menghukum, membuat merasa bersalah, ada kalimatnya ya. Yang pertama misalkan menghardi, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu adalah penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah, ibu kecewa, ya, ibu kecewa, seharusnya ya kan, lebih mendai-dai. Nah kalau pada posisi teman, membuat alasan-alasan muridnya. Kemudian kalau pemantau menghitung dan mengukur, yang kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini guru yang berbuat. Kemudian kalau guru yang berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas saja, rasakan. Itu adalah contoh kalimat penghukum, ya. Jadi kalau membuat merasa bersalah gimana? Kamu harusnya sudah tahu, kamu seharusnya gimana nih? Kamu sudah tahu ibu lelah sekali, katanya. Ibu stres. Jadi saat kita bilang ibu stres, gitu ya. Anak-anak tuh mungkin begini deh, yang merasa ya Allah, kalian salah sekali saya sampai kita mengeluarkan kata-kata. Ibu stres mungkin kata kalian. Ya. Kemudian kalau posisi kita sebagai apa gimana? Ayolah lakukan demi ibu, gitu ya kan? Masa kamu tidak mau? Kemudian ingat tidak ibu pernah membantu, gitu. Jadi kalimat-kalimat kalau yang menunjukkan kita itu sebagai teman. Kemudian yang pemantau, apa peraturannya? Nah ini yang seperti dia bilang tadi, apa peraturannya? Kemudian kalau yang namanya konstitusi, apa yang kita yakini? Nah ini ya, pertanyaannya beda-beda. Kemudian hasilnya, penghukum itu dia memberontak, ya kan? Saat kita suruh bersihkan kamar mandi otomatis dia kerjakan, tapi dalam diri dia itu memberontak seperti itu. Kemudian kalau membuat rasa bersalah dia berbohong. Ya. Kemudian kalau teman dia kan tergantung sama kita. Kalau kita terus memposisikan diri kita sebagai teman murid, berarti dia ketergantungan sama kita. Saat kita nggak bantu dia, saat kita nggak mendengarkan dia, mungkin itu dia akan merasa kecewa. Nah, kalau posisi kita sebagai teman. Kalau pemantau menyelesaikan diri bila diawasi. Nah, kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Yang kalau manajer menguatkan pribadi. Ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi murid di luar. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, guru meletakkan murid di dalam dunia. Kalau teman, murid meletakkan guru di sebagai, maksudnya sebagai orang yang sangat penting ya dalam dunia berkualitas. Kemudian kalau pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dalam dunia. Berarti ada aturannya ya, peraturannya. Kemudian kalau manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Nah ini dampak. Kemudian murid berkata kalau menghukum, biar aja nanti juga gak marah lagi. Nah ini sering kita dengarnya kalau kita kasih hukum. Anak-anak tuh seringkali kalau misalkan kita, awas ya, nanti gak kasih jajan. Mereka tuh pasti bilang, cuma gak kasih jajan, gak apa-apa. Iya, jadi mereka buat kesalahannya, gitu ya. Sering ya, kalau dia sering menjumpai dulu di bawah jadi ayolah gak apa-apa, ya kan. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, dia akan berkata maafkan saya aja. Kalau misalkan teman, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begini. Ini kalau kita mau mendengarkan dia lagi, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata
Kemudian berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Ini kalau pemantau ini berapa halaman yang harus saya tulis. Ini dia untuk mendapatkan penghargaan seperti itu pemantau ya. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki diri sendiri ya kalau menurut berkata. Kemudian dampaknya penghukum mengulang kesalahan. Ini sering kita jumpai. Selanjutnya merasa rendah diri kalau kita merasa bersalah, lemah, tidak mandiri kalau pemantau itu memberatkan pada saksi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir adalah bagaimana memperbaiki diri ya, memperbaiki dirinya itu seperti apa. Jadi dia cari sendiri, kalau dia buat kesalahan dia cari sendiri konsekuensinya kalau saya buat kesalahan ini apa, seperti itu sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat. Oke, lanjut. Nah, ini posisi kontrol restitusi. Jadi di antara 5 itu yang paling dianjurkan adalah manajer. Oke, kita lanjut. Nggak banyak lagi ya. Jadi ini posisi kontrol restitusi, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Itu ya posisi kontrol restitusi. Oke, kita lanjut. Untuk terakhir segitiga restitusi. Ada yang namanya segitiga, otomatis ada 3 ya. Nah, ini ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Ini sudah kita praktekkan ya. Jadi apa aja yang menstabilkan identitas? Yang menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari sebuah pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah bagaimana menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah satu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu, ini kalimat yang kita gunakan ya untuk menstabilkan identitasnya. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi pada saat kita memvalidasi tindakan yang salah, yang tadi itu ada pertanyaan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ada pertanyaan seperti itu. Nah, saat anak-anak mencuri, apakah kita juga bilang hal itu? Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, ibu mencuri itu tak mungkin, ya kan? Nah, jadi nanti pada saat kita mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu, kita lihat kondisinya. Jangan sampai nanti ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kenapa anak itu mencuri misalkan? Atau mungkin kita mencuri seperti itu, ya kan? Kita bilang sama anak ibu juga pernah melakukan kesalahan mencuri. Itu nggak baik, gitu ya. Jadi nanti dilihat kalimat-kalimatnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran simbol respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengetahui kebutuhan murid dan anaknya. Contoh kalimatnya itu adalah validasi tindakan yang salah. Contohnya adalah ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini kalau muridnya memukul. Oke, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan bermakna kepada murid yang memunculkan motivasi intrinsik sehingga
kira-kira bagus nggak nilainya kan kayak gitu. Jadi kita tanyakan keyakinan dia melalui cita-cita dia. Nah, kita tiba di akhir. Sebelumnya kita refleksikan dulu ya. Sebenarnya kita mau praktekkan ya namanya segitiga restitusi sekali. Siapa yang mau jadi guru dan jadi murid? Jadi kita praktekkan, oh gini loh contoh segitiga restitusi gitu. Ini bicara mungkin sama bicaranya yang udah perlu nih yang mempraktekkan yang namanya segitiga restitusi. Ya. Skenario-nya salah satunya mungkin terlambat datang ke sekolah bisa. Terlambat datang ke sekolah. Sini lagi tengah-tengah. Jalan jalan. Assalamualaikum Ani. Telat bangun, semalam tidurnya jam berapa? Jam 11. Kira-kira kalau tidur jam 11 itu cukup nggak untuk istirahat? Oh, kalau itu lomba selesainya jam 11. Tapi kan Ani, kita kan tidurnya itu malam minimal 6 jam. Kalau misalkan Ani tidurnya jam 11, bangunnya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Berarti 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 8 jam ya, seharusnya sudah cukup. Cuma kenapa bisa terlambat? Bangunnya jam 7, siap-siap lagi. Sedangkan kita di sekolah masuknya itu kan jam 7.30. Ya, untuk besok jangan lagi terlambat. Kalau Adi terlambat datang, otomatis terlambat juga masuk ke dalam kelas dan ketinggalan pelajaran. Ya? Iya. Ya, Adi, wali kelasnya siapa? Udah buat kesepakatan di dalam kelas sama teacher Tia? Ya. Baik, kalau sudah diingat lagi kan sudah buat kesepakatan di kelas. Sekarang tadi teacher udah tanya alasannya telat ke sekolah kenapa. Besoknya jangan telat lagi karena sudah membuat kesepakatan di dalam kelas. Kalau masuk kelas itu harus tepat waktu. Ya, silakan Mas. Jadi untuk segitiga restitusinya sudah dijalankan. Yang pertama adalah menanyakan ya kesalahannya, ya kan? Kemudian kebutuhan Andi tadi sudah disampaikan. Alasan Andi terlambat itu adalah apa namanya? Ya, ada lomba itu sudah diinginkan sama teacher Rehan. Kemudian sudah dikasih nasihatnya juga. Kemudian ada yang terakhir menanyakan keyakinan, ya. Ini jangan lupa ya, menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan sekolah, keyakinan kelas itu apa? Maksudnya keyakinannya disiplin, ya kan? Nggak terlambat. Nah, saat kita menanyakan otomatis harapannya itu ada timbul motivasi intrinsik dari dalam diri siswa ya, bukan karena takut ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya pilih sampah dan lain sebagainya. Paling anak-anak kita seperti karena kita bertanya dan lain sebagainya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Oke, kita refleksikan apa sudah kita lakukan hari ini untuk terakhir. Ada Pak yang sudah kita lakukan hari ini? Apa? Ayo. Yang sudah kita lakukan hari ini. Oke, belajar tentang disiplin positif. Apa lagi? Disiplin positif, kemudian segitiga restitusinya kan? Nah, Ya. kemudian apa hal positif yang teman-teman dapatkan dari pembelajaran hari ini? Kalau
masih di 3 restitusi. Selanjutnya ada lagi apa? Memperbaiki diri. Ya, itu ya. Apa yang akan kita lakukan adalah menerapkannya pada kita. Ya kan? Memperbaiki diri kita untuk lebih baik. Oke teman-teman, demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
positif. Kira-kira ada nggak yang menurut kalian nih? Ini nih kayaknya sama aja intinya, cuma bahasanya aja berbeda. Ada nggak? Kira-kira? Ini nih kayaknya sama nih intinya untuk belajar dengan tertib nih. Tapi cuma bahasanya aja berbeda. Kira-kira yang mana? Mendengarkan teacher saat belajar. Mendengarkan teacher saat belajar dengan saat menjelaskan. Apakah sama? Artinya sama, ya kan? Jadi bisa satu aja yang kita ambil. Kita dulu ya, yang ini ya. Nanti biar kita perkecil, biar nggak banyak sekali. Kemudian ada lagi nggak kira-kira yang berhubungan dengan saat belajar? Apa lagi? Ada nih berkata dengan sopan dan berkata dengan jujur. Sama, ya, sama artinya. Kita ambil satu aja ya, berkata dengan sopan dan sopan ya. Dan kita tulis di sini dan sopan. Kemudian tidak membuang sampah di kelas. Kita ambil kalimat positifnya. Apa kira-kira? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah di kelas, tidak membuang sampah sembarangan. Ambil yang positifnya. Bukan kalimat konotasi negatif. Membuang Tidak. sampah di tempatnya. Oke, good. Membuang sampah Di di tempatnya. tempatnya ya. Jadi ini teacher koreksi ya. Membuang sampah di tempatnya. Oke, kemudian belajar dengan tertib. Sama nggak belajar dengan saat teacher mendengarkan tadi, kemudian tidak membatas saat teacher suruh. Berarti itu kan tertib ya artinya. Ya, berarti belajar dengan tertib. Berarti ini bisa kita perkecil ya, biar nggak terlalu banyak. Kemudian tidak membuli teman. Kira-kira apa kalimat positifnya? Hilangkan kata tidaknya. Berkawan sama teman. Berkawan dengan semua teman atau menyayangi teman ya. Ini kita ganti dengan menyayangi teman. Ini sama dengan kayak Akira bilang tadi. Tidak bertengkar dengan teman. Berarti harus apa sama teman? Harus menyayangi. Kemudian mengangkat tangan dan sopan saat ini menjawab. Sama dengan ada ini nih, izin saat keluar masuk. Sama ya kan? Sama. Saat kita mau berbicara angkat tangan. Saat kita mau keluar kelas angkat tangan. Berarti izin ya. Izin saat Keluar masuk kelas. ya, izin saat keluar masuk kelas dan berbicara ya. Kemudian datang tepat waktu. Nafas ya. Pas. Tidak makan saat jam pelajaran. Pas. Hilangkan kata tidaknya, konotasi negatif. Jadi apa? Makan waktu jam istirahat. Nah itu, makan saat jam istirahat ya. Oke, good. Makan saat jam istirahat. Ada berapa sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ini menghafal dengan tekun. Sama nggak dengan belajar dengan tertib? Masuk ya, saat kita belajar dengan tertib maka kita juga menghafal ya. Belajar. Belajar dan menghafal. Iya, belajar dan Menghafal. hafal dengan tertib. Kita tekun lah ya. Oke. Ada berapa sekarang? 7. Ada 7 keyakinan yang harus kita jalankan nantinya. Nah sekarang teacher mau tanya nih, nilai-nilai yang terkandung dalam keyakinan kita. Kayak makan saat
Jadi harapannya keyakinan kelas ini dapat kita laksanakan secara bersama-sama. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, nanti keyakinan kelas ini akan kalian tulis di kertas, kemudian tempelkan di dinding, ya, bukan di papan tulis, atau tulis di mana? Tempelkan di kertas dan tempelkan di kelas. Biar tiap hari dibaca. Biar tahu, oh ini yang harus saya jalankan. Paham? Oke, nanti silakan tulis tanda tangan di kertas yang sudah dipersiapkan untuk menandatangani bahwa hari ini kita sudah membuat sebuah keyakinan untuk sekolah kita, untuk kelas kita, ya. Bisa? Oke, sekarang kita tadi jangan ada tanda tangannya. Tulis nama dan tanda tangan. Tulis nama dan tanda tangan. Bisa berat. Ini tanda tangan ini untuk membuktikan kalau kita sudah mantap dengan keyakinan yang sudah kita buat. Sudah hadir ya. Oke, dah. Jadi setelah kita buat keyakinan kelas ini, nanti akan kita laksanakan secara bersama-sama. Harapannya kelas kita menjadi lebih tertib, lebih enak untuk belajar dan lain sebagainya. Demikian untuk pembahasan keyakinan kelas kita hari ini.